Oke, shalom. Ya, saya akan bicara tentang mengejar kekudusan, saudara. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Ya, mungkin kita perlu sejenak untuk melihat dan memeriksa kehidupan kita semuanya. Apakah kita sudah benar-benar, saudara, mau, saudara, untuk datang mendekat kepada Tuhan, untuk menjaga hidup kita dalam kekudusan. Karena fatal sekali ternyata kalau orang enggak hidup, saudara, dalam kekudusan, bahkan bermain-main dengan dosa. Ya, apa yang akan terjadi? Nah, kita akan belajar bersama-sama, saudara, ya, dari satu ayat yang menarik, saudara. Jadi kita akan lihat secara tematik ya mungkin ya, modelnya ya. Nah, kita lihat saudara Ibrani 12 ayat yang ke-14. Jadi saya akan mulai dari bawah dulu, saudara. Tadi ada 3 poin. Yang pertama adalah tanpa kekudusan, saudara, tidak bisa melihat Allah, dikatakan gitu kan, ini ya. Jadi tanpa kekudusan tidak bisa melihat Allah. Kedua, kekudusan itu sendiri seperti apa? Kita lihat nantinya. Bagaimana sih kita ini bisa hidup dalam kekudusan? Baru yang ketiga adalah berusaha hidup damai. Dan ketiga ini nanti saya akan tunjukkan sebuah korelasi. Ternyata bahwa 3 poin yang mendasar ini saling berhubungan. Ya, jadi saudara kehilangan satu pasti akan kehilangan yang lain. Ya, saudara dapatkan satu dengan yang lain terhubung, maka saudara otomatis akan mendapatkan semuanya. Ya, ini hilang salah satu nggak bisa, yang lain pasti akan tidak berperan. Ya, dari sini kita akan mencoba melihat bersama-sama satu persatu. Saya mulai dari bawah ya. Dikatakan bahwa tanpa kekudusan, saudara, tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Tidak bisa melihat Allah. Dalam konteks di sini bukan melihat secara harafiah, secara visual, bukan begitu. Kalau sampai kita memahami bahwa tidak bisa melihat dengan Allah secara visual, mungkin kita sebagian besar di tempat ini tidak pernah melihat. Ya, makanya kita ngomong apa bedanya? Saya mau hidup kudus gak kudus, buktinya saya juga gak bisa lihat. Tetapi secara bahasa asli, nah kita lihat bersama-sama, ternyata bukan tidak bisa melihat Allah itu secara visual. Tapi ternyata dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunaninya, arti dari tidak bisa melihat Allah itu adalah kehilangan relasi atau hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika kita, saudara, tidak hidup dalam kekudusan, tanpa kekudusan, saudara, kita ini akan kehilangan hubungan, relasi dengan Tuhan, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara, ketika kehilangan relasi? Maka yang pertama tidak bisa mengalami keintiman dengan Allah. Apa ini maksudnya, saudara? Berarti kita tidak bisa dekat. Kita nggak bisa merasa dekat. Engkau menyembah juga gak kerasa apa-apa, saudara. Apapun yang kita kerjakan gak rasa apa-apa. Gereja menjadi sebuah hanya aktivitas, saudara, yang harus dilakukan. Saudara untuk mengerjakan semuanya dengan terpaksa, saudara. Ya, karena gak ada kedekatan. Coba saudara kalau ketemu dengan orang yang tidak punya kedekatan, saudara tidak akan perjuangkan apapun. Mungkin kau tidak akan memprioritaskan. Kau tidak berjuang, tidak melakukan apapun. Itu orang saudara yang gak punya kedekatan. Bagaimana kita yang gak punya keintiman dengan Tuhan? Kenapa kita gak bisa mengalami keintiman? Karena kita tidak bisa mendengar suaranya. Karena kita terpisah dari Tuhan. Ya, terpisah gak dengar suaranya. Kalau sudah gak mendengar suaranya, maka saudara bayangkan kita tidak bisa merasa bimbingannya dan damainya. Kita berjalan sendiri, tidak merasakan tuntunan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita dikatakan kita ini seperti anak domba di tengah serigala. Alkitab berkata begitu. Domba aja sudah gak bisa ngapa-ngapain, apabila anak domba. Tetapi domba punya kekuatan yang tidak dipunyai oleh banyak binatang, yaitu telinga yang mendengar suara gembalanya. Hanya itu kekuatan domba. Jadi kalau domba itu saudara udah gak bisa mendengar, kita udah tuli di dalam kekristenan kita, saudara kita udah jarang mendengar suara Tuhan. Terus apa yang kita bisa lakukan?
Apa yang saudara bisa perbuat dalam kekristenan? Makanya dia gak heran saudara, ketika dia gak dapatkan tuntunan, gak merasa bimbingan, dia mencoba mencari sesuatu hal yang lain yang dia mencoba untuk dibanggakan. Harusnya kebanggaan kita bukan kebanggaan apa yang kita punyai, tetapi bagaimana kebanggaan kita adalah mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Kita dituntun, kita dibimbing saudara, ya, sehingga kita bisa melihat pekerjaannya dinyatakan dalam hidup kita. Kita bisa merasakan, saudara, hubungan ini sangat memegang peranan di dalam kekristenan kita. Kalau orang tanpa hubungan, seringkali yang terjadi, saudara, dia akan melihat semuanya bahwa Alkitab itu adalah sebuah peraturan. Sehingga dia capek lelah kalau baca Alkitab. Coba saudara kalau pernah ketemu orang ngomongnya gini, kok gak enak ya jadi Kristen itu ya? Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Loh saudara, itu karena dia gak punya relasi. Sehingga dia memandang semuanya itu adalah perintah hukum. Saudara, dia gak pernah bisa melihat bahwa itu adalah sebuah janji. Ya, itu adalah bukti kasih, tuntunan. Dia gak bisa lihat itu. Makanya ada orang saudara, ketika dia berhubungan dengan orang tuanya, mungkin papa mamanya yang cerewet itu dianggap saudara mungkin itu sebuah ini berisik. Kenapa? Karena gak punya hubungan. Tapi kalau dia punya hubungan, dia melihat bahwa itu bentuk kasih yang menuntun. Loh, semua bisa punya perspektif yang berbeda-beda. Itu dipengaruhi seberapa saudara dekat. Bagaimana saudara dekat dengan Tuhan. Kalau tanpa kekudusan, kita ini sudah tidak bisa, saudara, melihat Allah atau kehilangan hubungan. Bayangkan, saudara, kita tidak bisa melihat pekerjaannya dinyatakan dalam hidup kita. Kita nggak bisa mengucap syukur bahwa setiap hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita itu karena pertolongan Tuhan. Saya belajar, saudara, untuk terus mengingat terus untuk memasukkan dalam pikiran saya bahwa setiap hal yang terjadi saya tahu, saudara. Bahkan hal yang saya lupakan Tuhan ingatkan itu buat saya, itu dari Tuhan. Karena begitu Tuhan gak ingatkan kita bisa lupa semuanya. Hal-hal kecil, saudara. Ya, kalau tiba-tiba saya berangkat, saudara, tiba-tiba belum sampai masuk di mobil, tiba-tiba bisa teringat, handphoneku belum dimasukkan. Itu buat saya aja amazed buat saya. Itu kalau bukan Tuhan bukan mungkin. Gitu kan. Begitu ingat tiba-tiba saya kembali lagi dan betul. Saudara, handphone saya ketinggalan. Buat saya itu Tuhan. Kalau Tuhan gak ingatkan saya lupa jalan sampai di sini sudah baru ingat kembali lagi. Ya gak efektif sudah. Jadi segala yang terjadi bahwa itu adalah merupakan bimbingan pekerjaannya saudara. Sehingga kita bisa mengucap syukur senantiasa. Sehingga kalau kita memiliki hubungan yang baik, maka saudara, kita pun dengan Tuhan hubungan kita bukan transaksional, tetapi relasional. Nah ini penting, saudara. Dalam kekristenan, saudara beda banget. Orang itu, saudara kalau transaksional, setiap kali dia melakukan, dia butuh imbalan. Apapun yang dikerjakan, dia butuh imbalan. Kalau dia mau berbuat baik, ya, dia berharap saudara bahwa orang tersebut juga akan berbuat baik. Ya. Kalau dia melakukan sesuatu, berharap mungkin Tuhan akan membalasnya. Itu transaksional. Ya. Makanya saudara, kalau relasional itu berubah. Makanya kita mesti shifting, kita berubah, saudara bergeser. Dari transaksi menjadi relasi. Apa bedanya saudara? Kalau relasi itu begini. Kalau saya berbuat baik, itu bukan karena berharap bahwa orang yang saya berbuat baik, dia berbuat baik kepada saya. Bukan. Saya berbuat baik karena Yesus lebih dahulu berbuat baik kepada saya. Saya mengasihi bukan karena supaya orang itu mengasihi saya, bukan. Saya mengasihi karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Saya memberkati bukan supaya saya diberkati. Tetapi supaya, bukan itu, tetapi karena. Nah bukan supaya, tetapi karena saya mengasihi karena Yesus lebih dahulu. Saya memberkati karena Yesus lebih
dulu memberkati saya. Saya melayani pun bukan karena supaya kelihatan rohani, bukan. Saya melayani karena Yesus sudah melayani terlebih dahulu. Makanya saudara, waktu Tuhan melawat saya malam, hari, Tuhan membuat menjumpai saya, saudara. Gak usah nunggu, minggu itu, hari Sabtu saya datang dan saya katakan saya mau melayani Tuhan. Dasar saya cuma satu, saya gak mau tinggal diam. Kalau dia sudah melayani saya, maka saya harus melayani dia. Begitu saudara, saya bertobat, Tuhan ubah semuanya saudara. Setiap kali saya berangkat ke kampus, saya berdoa. Saya ingin nginjil, bukan karena itu tugas. Tapi saya ngomong gini, saya gak mau berhutang. Karena Tuhan sudah terlalu baik mengizinkan saya bisa kuliah di tempat itu. Dan menjamah hidup saya. Maka saya wajib melakukan ini. Saya wajib menginjil. Saya wajib memberitakan Kristus dimanapun saya berada. Ya, wajib. Karena apa? Karena saya tahu dia terlebih dahulu melakukan dalam hidup saya. Itu relasional. Nah makanya saudara, kalau tanpa kekudusan, orang akan memandang semua apa yang dikerjakan transaksional. Gak bisa. Saudara mau ngomong pemahaman di otak kita adalah, oh ya saya tahu, yang benar adalah relasional. Tetap gagal, dengar baik-baik. Karena relasional itu bukan teori, bukan pengajaran, tetapi itu praktek kehidupan. Ya, jadi kalau saya ngomong, oh enggak saya relasional kok, enggak bisa saudara. Ya, ini tuh bukan terjadi karena kita paksakan, ini terjadi secara natural. Makanya penting, saudara, kalau tanpa kekudusan kita udah nggak bisa lagi. Kita melakukan tanpa paham itu pada dasarnya nggak bisa. Kalau sebelum kita paham bahwa Dia sudah melakukan dalam kehidupan kita, ya itu penting. Nah, sekarang saudara kita melihat tentang kekudusan itu sendiri, ya. Apa itu kekudusan? Bagaimana caranya? Saya masih ingat dulu tuh kekudusan itu memiliki banyak arti, beberapa arti, saudara. Ya, ada yang sampai berdebat, saudara, memperdebatkan bagaimana kekudusan itu. Karena saking berdebatnya, akhirnya dua-duanya jadi mulia sebetulnya. Mereka mau berdebat untuk bagaimana hidup kudus. Tapi karena berdebat terus jadi nggak kudus semuanya dua-duanya saudara. Iya kan? Karena mereka mencoba, harusnya begini. Ada yang mengatakan dipisahkan. Ya, dipisahkan dari dunia. Ini bukan berarti salah ya saudara. Tetapi pengertian mereka akhirnya kita harus terpisah dari dunia semua. Makanya muncullah paham yang namanya dikotomi. Dikotomi itu berpikir bahwa yang rohani adalah rohani, yang di gereja, yang tidak rohani tidak rohani. Makanya ada banyak orang terjebak, saudara, split dalam otaknya dia. Oh kalau rohani, dia melakukan rohani. Kalau enggak rohani, ya rohana. Itu kan. Mau bohong silahkan di luar ini. Karena ini enggak rohani. Kalau yang ini enggak boleh. Makanya saudara kalau ini kayak Tuhan, saudara begitu di luar ini jadi kayak hantu. Ya kan. Karena dikotomi, oh enggak boleh, ini rohani. Kalau ini enggak rohani enggak apa-apa, dia halalkan semua. Nah ini gara-gara teori yang mengatakan dulu bahwa kita dipisahkan. Berarti kalau dipisah berarti akan kita hidup dalam dunia, dua dunia. Kalau saya enggak ada yang namanya dikotomi. Dikotomi akhirnya dipatahkan, sudah enggak ada yang namanya dikotomi. Semua itu rohani. Ada yang mengatakan bahwa kita ada imam, ada raja. Mana ada, kita adalah imamat yang rajani. Tahu imam? Oh imam itu yang melayani hamba Tuhan, kalau raja itu pengusaha. Dari mana dasar ayatnya? Tidak pernah ada dasar teologinya sama sekali. Jadi kalau di otak saudara masih ada, oh saya ini raja aja ya, saya bukan imam. No, enggak ada. Kita semua adalah imamat yang rajani. Nah, tapi saudara hal itu terjadi ketika definisi awal yang menunjukkan bahwa ada keterpisahan. Itu definisi dari ini. Nah tapi kita melihat sekarang dari Ibrani 10 ayat 10. Nah coba kita bahas saudara. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sekali untuk selama-lamanya. Dikatakan begitu. Siapa saudara? Yesus. Ya. Yang mempersembahkan tubuhnya. Jadi kita ini ternyata poin di sini adalah ini saudara. Bahwa kekudusan itu bukan usaha kita. Bukan usaha manusia.
tetapi karya Kristus di kayu salib. Yang membuat kita kudus, karena manusia pada dasarnya tidak bisa hidup dalam kekudusan. Tapi Yesus yang menguduskan. Tapi apakah berarti setelah kita tahu seperti itu, berarti kita santai-santai lalu kita kudus terus? Enggak, saudara. Nah, makanya ayat tadi nanti kita akan coba ya rumuskan bahwa kejarlah kekudusan itu artinya apa. Kalau kita tahu seperti ini. Nah, jadi saudara, kita ini dikuduskan melalui pengorbanan Kristus. Kekudusan sejati adalah hidup yang melekat kepada Yesus. Bukan performa lahiriah, jadi bukan apa yang kita tampilkan, ya, tapi bagaimana kemelekatan kita dengan Tuhan. Berarti menjaga kekudusan itu tinggal di dalam hubungan atau relasi dengan Kristus. Bagaimana kita tuh menjaga? Nah, ini kan kontradiksi akhirnya. Kita bisa kudus kalau kita melekat kepada Dia, tapi kita tidak bisa melekat Dia kalau kita tanpa kekudusan. Ya kan? Nah, lalu apa yang kita kerjakan? Nah, iblis tahu saudara, kebenaran ini dia tahu. Makanya dia pakai dengan istilahnya saudara, senjatanya dia adalah dia menipu, berbohong dan mendakwa. Dan orang yang terdakwa, saudara, tertuduh itu selalu akan menjauh dari Tuhan. Itu tahu iblis. Makanya kalau dia ngerti kebenaran ini saudara, dia bikin bagaimana orang-orang yang salah, yang jatuh dalam dosa itu menjauh. Dengan cara apa? Dituduh, didakwa. Kamu gak layak lagi ketemu sama Tuhan. Kamu gak tahu malu. Datang terus dengan dosamu kamu. Makanya banyak orang, ayo pelayanan yuk. Aku tidak layak. Nah, karena ini adalah orang korban dari iblis. Ya, memang kita gak layak semuanya. Kita itu dilayakkan, saudara. Nah, begitu dia jauh, semakin dia hidupnya tidak dalam kekudusan. Nggak bisa. Jadi saudara, begitu orang mendekat, dia akan bisa hidup dalam kekudusan. Karena dia dikuduskan. Semakin menjauh, semakin tidak bisa hidup dalam kekudusan. Tetapi engkau kalau tanpa kekudusan, saudara, bagaimana engkau bisa mendekat kepada dia? Nggak bisa juga. Ya. Nah, kita lihat nanti bersama-sama. Bagaimana ini caranya? Nih saudara, ini lihat. Ini ya, ayatnya jelas. 1 Yohanes 3:6. Karena itu, setiap orang yang tetap, perhatikan ya, tetap berada di dalam Dia. Nah, berarti saudara kalau kita nggak tetap, ya enggak. Tapi kalau tetap berada dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Berarti kalau kita nggak tetap di dalam Dia, kita akan terus bermain-main dengan dosa. Jadi kapan kita bermain-main dengan dosa? Ketika kita tidak berada, tidak tetap berada. Berarti artinya mungkin saudara kita tinggalkan. Nah, di saat disitulah sebetulnya kemungkinan terbesar kita akan jatuh dan terjerat dalam dosa. Ya, Alkitab berkata, jika tetap berada dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, nah saudara, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tetap berbuat dosa. Artinya dia akan terus-menerus berbuat dosa. Makanya saya percaya begini saudara. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Tetapi tidak bisa tinggal di dalam dosa. Jadi kalau ada orang bermain-main terus dengan dosa, saudara jangan pandang orangnya itu seperti apa. Saudara lihat bahwa orang tersebut adalah orang yang belum berjumpa dengan Tuhan. Berdoalah supaya dia mengalami perjumpaan. Dan mungkin orang itu adalah korban dari siasat iblis. Yang mengatakan bahwa kamu tidak layak, kamu gak bisa. Makanya saudara gereja, jemaat, pemimpin semua harus punya penerimaan. Saudara kita tetap tidak setuju dengan apa yang dikerjakan. Tapi kita harus tetap terima pribadinya. Kalau dia gak diterima, dia semakin menjauh saudara. Domba itu makhluk komunal. Ya. Makanya waktu Yesus beri perumpamaan ada orang punya 100 ekor domba, satu hilang ditinggal loh yang 99 saudara. Itu makhluk komunal. Jadi pada dasarnya kita ini makhluk komunal, komunitas. Yang kedua, yang pertama adalah kita selalu mendengar suara Tuhan. Itu kekuatan kita, mendengar dan hidup dalam komunitas. 2 poin itu kalau terjadi, kita akan menjadi domba yang perkasa. Karena bukan tiba-tiba kita yang hebat. Tapi begitu kita ngelawan musuh, bukan kita yang ngelawan. Tapi gembala agung kita yang ngelawan. Nah saudara ingat ya,
Ini prinsip ini saudara harus terus diingat, kalau enggak saudara itu pun kalau diingat pun akan susah kalau kita enggak ngalami. Ya, kekudusan itu bukan titik akhir, tetapi proses berjalan bersama dengan Tuhan. Itu proses. Terus bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika engkau terjatuh, engkau akan bangkit dengan cepat. Engkau akan bertobat. Makanya kita menjaga kekudusan dengan tetap tinggal di dalam Kristus. Menjauhi dosa. Apa artinya menjauhi dosa? Bukan berarti bahwa kita hindari dosa. Kita tidak bisa hindari dosa, saudara. Dosa itu akan berseliweran di depan kita kapanpun. Reinhard Bonnke berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang burung itu bersangkar di kepala kita. Apa artinya? Kita nggak bisa, saudara mau jauhi. Saudara mau hindari nggak bisa. Tapi paling tidak kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Jangan saudara mendekat ke sana. Dan saudara perlu duduk kumpul dengan komunitas. Makanya saudara lihat ya, orang begitu jatuh, dia cenderung meninggalkan komunitas. Meninggalkan Tuhan. Karena iblis memang dorong semakin dia jauh, semakin dia akan terpuruk dalam kehidupannya. Ya, oleh sebab itu saudara hati-hati. Kita tahu sekarang bahwa kita tidak mungkin hidup dalam kekudusan kalau kita nggak tetap berada dalam Kristus. Berarti yang harus kita jaga apa? Tetap berada dalam Kristus. Tetap melekat kepada Dia. Loh, kalau begitu kan bagaimana kita jatuh dalam dosa? Nah ini saudara, ya menjauhi dosa dan hidup dalam apa saudara? Pertobatan setiap hari. Makanya saudara kalau kita jatuh, cepat bangkit dan bertobat. Dan setelah bertobat, saudara harus lari mendekat kepada Tuhan. Datang lagi kepada Tuhan, jangan menjauh dari Dia. Begitu kita menjauh, tambah hancur hidup kita. Jangan jauhi komunitas. Semakin kau jatuh, semakin kau mendekat. Mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada komunitas. Maka hidup kita akan menang. Kita akan lebih dari pemenang. Lebih daripada pemenang. Saudara. Amin. Ya, jadi lihat ya. Jadi sekarang kita bisa melihat sebuah gambaran tentang kekudusan itu seperti apa. Saudara, kalau orang nggak paham dengan ini, seringkali dia akan menjadi hakim yang hebat. Begitu dia hidup benar sedikit aja dia hakimi banyak orang. Saudara, baru benar sedikit saudara, nggak banyak. Hakimnya hebat banget, dia hakimi semua orang saudara. Woi kamu gak bener, ini gak bener. Tapi kemungkinan juga dia jadi hakim karena rasa bersalahnya dia juga. Biasa kan saudara, kalau orang rasa bersalah kan cari teman kan. Semakin banyak temannya rasa bersalahnya semakin berkurang. Ayo kalau saudara ketipu gitu. Kalau ketipu sendiri kan enggak asik ya saudara. Kalau agak banyak yang ketipu jadi normal gitu, betul gak? Kamu ketipu enggak ya? Enggak itu. Wah kita kelihatan bodoh banget gitu sudah kok bisa ketipu. Tapi kalau ketemu temannya, saya juga ketipu. Enggak, kamu juga ketipu. Kita ketipu sama-sama ya. Itu lega rasanya gitu saudara. Ayo iya apa iya ngaku aja saudara. Saudara rasa bersalah juga begitu. Ketika orang rasa bersalah itu akan kemudian makan sering kali menyerang. Membuat orang semakin rasa bersalah. Dan itu siasat dari iblis. Makanya kita perlu tahu bahwa kekudusan bukan kekuatan kita. Kalau hari ini kita hidup benar, bukan karena kita hebat, karena kita punya Tuhan yang hebat. Itu aja, titik, selesai, tidak usah dibantah. Kalau saya masih bisa berdiri di tempat ini dengan benar, saya tahu 1000% bahwa Yesuslah yang membuat saya bisa berdiri. Kalau saya lepas dari Yesus, hancur lebur semuanya sama. Berantakan semuanya, selesai. Jadi gak perlu menghakimi, kalau ketemu orang gak perlu menghakimi. Tapi kita boleh berkata tetap tidak setuju dengan apa yang dilakukan. Tapi kita harus terima orangnya. Nah, kemudian saudara tentang damai. Berdamai dengan semua orang. Nah ini sudah hidup mengampuni. Membereskan setiap konflik saudara. Makanya saudara mengampuni saudara. Lihat ayatnya. Matius 11 ayat 25-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Tetapi, jika kamu tidak mengampuni,
maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi prinsipnya di sini, saudara. Ya, yang penting itu prinsipnya dalam pemulihan di sini adalah mengampuni, titik selesai. Kalau dua orang, saudara, satu tidak mau mengampuni, itu bukan urusan kita. Kalau kita mengampuni, cukup selesai buat kita mengampuni. Kenapa, saudara? Karena prinsipnya di sini, saudara, yang paling penting. Nah, damai itu tidak datang otomatis, harus diupayakan aktif. Ampuni meski sakit, karena kita sendiri telah diampuni. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Hanya orang yang punya hubungan relasional dengan Tuhan baik yang bisa mengatakan ini. Kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Bukan karena supaya kita punya hubungan yang lebih baik, enggak. Saudara nggak usah pusing dengan semuanya itu. Yang penting itu urusan kita dengan Tuhan itu ini, saudara. Kalau saya mengampuni, maka saya akan diampuni. Nah, konflik yang dibiarkan itu akan merusak hubungan kita, relasi kita, perjumpaan kita dengan Tuhan. Itu yang penting. Jadi poinnya, saudara, bukan hanya hubungan horizontal. Saudara, yang kita kejar itu adalah hubungan kita vertikal dengan Tuhan. Ya, kalau horizontal itu gampang, saudara. Ya. Dengan sekeliling, gak usah bingung dengan apa yang sedang terjadi. Yang penting kita sendiri mengampuni, maka kita akan diampuni. Kalau kita tidak mengampuni, berarti kita tidak diampuni. Siapa yang tahu kita mengampuni? Kita sendiri dengan Tuhan. Mengampuni itu adalah keputusan, bukan perasaan. Karena kasih itu juga bukan perasaan. Kalau saudara mau mengampuni, walaupun perasaanmu nggak setuju, saudara tetap putuskan untuk mengampuni. Loh, terus kan nggak enak? Iya nggak enak memang. Tapi lama-lama ketika kita lakukan semakin hari, maka perasaan kita akan mengikuti keputusan kita. Itu orang dewasa. Kalau anak-anak, keputusannya mengikuti perasaan. Kalau saya nggak suka, saya nggak mau lakukan. Benar itu bukan masalah suka nggak suka. Benar itu tidak ada hubungannya suka nggak suka, saudara. Benar itu harus dilakukan, titik selesai. Suka nggak suka harus dilakukan, karena itu adalah kebenaran. Ya, nah makanya gini, sekarang kita lihat ya. Akibat tidak berdamai, nah ini saya jelaskan, saudara. Akibat jika kita tidak berdamai, karena tidak berdamai kenapa? Karena prinsipnya bukan apa? Karena kita tidak mau mengampuni. Karena kita tidak mengampuni, maka kita tidak diampuni. Karena kita tidak diampuni, maka kita terpisah tadi dari Allah. Terpisah. Karena kita terpisah dari Allah, maka kita kehilangan kekudusan. Tanpa pengampunan, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ya, orang yang tidak bisa mengampuni, tidak bisa melekat dengan Allah, karena adalah kasih Allah. Kekudusan tidak bisa dipertahankan di luar kasih. Karena Allah yang adalah kasih itu pusat dari kekudusan. Jadi nggak bisa. Saudara gini, melakukan kekudusan tanpa kasih itu nggak mungkin. Karena saudara sedang melawan sebuah aturan. Nah makanya saudara, Yesus itu membalik semua keadaan, menggenapkan. Karena dulu saudara, sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus mati di atas kayu salib, sebelum Yesus mengajarkan sesuatu, hukum yang ada adalah hukum Taurat. Ya, semua itu adalah hukum Taurat tanpa kasih. Orang hanya melakukan yang penting jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Pokoknya jangan semuanya jangan. Saudara orang melakukan dan saudara tahu apa yang terjadi? Jelas Alkitab mengatakan semua gagal. Gagal semuanya. Karena mereka mencoba melakukan dan ternyata gagal. Tapi apakah itu salah? Tidak. Ternyata hukum Taurat itu diciptakan, sudah diizinkan terjadi untuk menjadi kaca, untuk melihat bahwa kita memang akhirnya tidak layak, kita tidak mampu, sehingga kita membutuhkan Yesus. Seperti hukum Taurat tujuannya di situ. Kita butuh Yesus, makanya Yesus mati, menebus, kita berubah. Hukum Yesus berkatakan gini, bukan kamu melakukan, harus melakukan itu, tetapi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap apa? Kekuatanmu. Itu sebetulnya sudah ada di perjanjian lama, sudah ada. Yesus kutip lagi diambil. Tapi cuman itu, Yesus tambahkan, kasihilah sesamamu manusia. Seperti, jadi lengkap. Kalau dengan Tuhan aja sudah ada.
Tapi ditambah sesama manusia seperti dirimu sendiri, jadi lengkap. Jadi caranya Yesus ngomong ini, kamu gak bisa melakukan tanpa kasih, gak bisa. Yang bisa kamu lakukan adalah dengan kasih. Kalau engkau dengan kasih, engkau mampu melakukan hidup dalam kekudusan itu bisa. Berarti kalau tanpa kasih, orang pasti tanpa Tuhan. Kalau dengan kasih, harus dengan Tuhan, harus melekat. Nah, korelasinya ini terakhir kita lihat. Saya mencoba untuk menggambarkan supaya kita lebih jelas. Jadi saya, saudara, ya lihat ya. Berarti karena kita mengampuni sesama, kita berdamai dengan sesama, maka kita diampuni oleh Kristus. Nah, karena kita diampuni, maka kita punya kesempatan untuk bisa berada, hidup di dalam Kristus, melekat kepada Kristus. Nah, karena kita diampuni, kita melekat. Karena kita melekat, maka kita bisa hidup dalam kekudusan. Ya. Jadi skema kekudusan. Nah banyak orang saudara langsung lompat di kekudusan. Dia mencoba untuk mempraktekkan tanpa kasih. Gagal. Frustasi. Marah sama Tuhan akhirnya. Padahal prosesnya adalah seperti ini di ayat itu. Saya mengampuni. Kalau saya tidak mengampuni berarti tidak diampuni. Berarti tidak bisa melekat. Kalau saya mengampuni, saya berdamai, saya diampuni. Maka saya bisa melekat dengan Kristus. Kalau saya melekat dengan Kristus maka buahnya adalah kekudusan. Terus ayat itu berkata, kejarlah kekudusan. Apa yang dikejar? Bukan kekudusannya, yang dikejar adalah ini. Kita melekat kepada Kristus, itu yang kita kejar. Mendekat kepada Kristus. Intim dengan Dia, itu yang kita kejar, saudara. Bukan perbuatan-perbuatan kudusnya, bukan. Kita nempel aja. Bahkan saudara, Alkitab berkata bahwa tidak ada satupun buah yang bisa muncul dalam diri kita dengan usaha manusia sebetulnya. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa artinya saudara? Apapun kita akan gagal. Tapi kalau kita melekat kepada Dia, berbuah pun itu hasil karena kita melekat kepada Yesus. Makanya saudara, kalau kita tahu kebenaran ini gak usah sombong. Kalau hari ini engkau berbuah lebat, bukan karena kehebatan kita, karena kita punya pokok anggur yang hebat, yaitu Yesus. Kalau kita berhasil hari ini, bukan karena kita hebat, karena Yesus yang hebat. Kalau kita hari ini bisa berbuat baik, bisa mengasihi, bisa mengampuni, bisa hidup dengan benar, bukan karena kita hebat, tapi karena kita punya Yesus yang hebat, dan kita melekat kepada Yesus. Nggak ada kesombongan, saudara, ya. Itu sebabnya sudah mulai periksa, hati-hati ya. Kalau hari ini engkau menjauh dari Tuhan, berarti engkau gak ada api, saudara. Gak ada api. Alkitab itu berkata begini, saudara. Kamu adalah terang dan garam. Saudara tahu kenapa dia pakai terang dan garam? Terang itu walaupun berupa api yang kecil, saudara, itu tidak dipengaruhi oleh prosentase apapun dengan yang namanya lawannya dia. Api sekecil ini, saudara, ditaruh di ruangan sebesar ini mungkin berapa juta perbandingannya. Api bukan terus tiba-tiba tenggelam dengan kegelapan. Ada kayak gitu, lihat. Api itu walaupun kecil, walaupun di pojok, saudara, tidak akan tenggelam dalam kegelapan. Jadi kalau hari ini kita, waduh saya kalah kuat. Duh, itu kan saudara bukan api berarti, sudah bukan terang itu. Terang itu gak peduli saudara, mau saya taruh di pojok paling kecil. Saudara. Di ruangan ini kita gelapkan ada kunang-kunang kecil terbang, tetap terang dia. Betul ya? Kan gak ada, karena gelapnya lebih banyak, maka terangnya jadi redup. Loh, terbalik loh. Semakin gelap, semakin terang dia. Jangan dibalik saudara. Semakin gelap, kalau kita di dunia semakin gelap semakin hancur kita. Terang tidak, semakin gelap semakin terang kita. Semakin luas tidak mempengaruhi terangnya kita. Tetap nyala itu akan kelihatan. Demikian juga garam. Garam itu gak dipengaruhi prosentase berapa banyak airnya. Loh, tapi kan gak terasa. Bukan berarti gak terasa itu tiba-tiba garamnya yang rusak. Enggak. Garam yang menjadi tawar itu rusak sebelum dipakai. Karena gak berfungsi. Ya jadi kalau terang dan garam harusnya saudara dimanapun saudara yang harus mewarnai. Saudara bukan termometer tapi saudara jadi termostat. Tahu bedanya? Termometer itu yang mengukur suhu saudara. Kalau termostat saudara yang mengatur suhu.
Makanya di AC itu ada termostatnya dia. Kalau sudah set 16 derajat, dia tidak akan berhenti sampai 16 derajat. Itu termostat. Tapi kalau termometer cuma ngukur, oh ini suhunya berapa ruangan sekeliling ini. Kalau 30 ya 30 derajat. Harusnya kita ini termostat bukan termometer. Kita yang mempengaruhi sekeliling kita. Karena kita punya Yesus yang hebat. Amin. Mari saudara kita berdoa. Ya, serahkan David untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebenaran yang dilepaskan. Ajar kami Tuhan tetap melekat kepadamu supaya kami tetap hidup dalam kekudusan. Tolong setiap kami Yesus untuk mengerjakan semuanya. Tuntun kami agar setiap apa yang kami kerjakan Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dan kami hidup dalam kekudusan karena kami melekat kepadamu. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya.